Halo warga intelektual sekalian. Jadi, baru-baru ini lagi viral, lagi rame di media sosial di mana ada anak-anak muda di Turki sengaja ngejek orang lagi sholat guys. Wow, 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 wow. Luar biasa, gila banget. Bayangkan, negara Turki itu mayoritas Muslim, walaupun banyak yang agnostik dan ateis, tapi mereka berani-beraninya ngejek orang lagi sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa anak-anak muda di Turki sekarang ini banyak yang ateis, banyak yang agnostik, dan mereka ngejek orang lagi sholat? Apakah ini etis atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, setelah saya teliti, ternyata ada perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di Turki, guys. Dan kalau saya perhatikan, Turki ini berbeda banget dengan negara-negara Muslim lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu perbedaannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, salah satu negara yang paling bisa diharapkan dalam sains dan teknologi adalah negara Turki. Jadi kalau digabung nih ya, semua negara-negara Muslim yang ada di dunia ini, yang paling bisa diharapkan itu adalah Turki. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki itu adalah negara paling bisa diharapkan, negara Muslim atau negara mayoritas beragama Islam yang paling bisa diharapkan seputar sains? Bagaimana dengan Konoha? Kenapa Konoha tidak bisa diharapkan? Apa perbedaan antara Turki dengan Konoha? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus bertanya sama AI. Kenapa saya bertanya sama AI? Karena AI itu tidak punya agama, guys. AI itu netral. Nah, langsung saja kita tanya sama AI. Halo Mbak AI, baru-baru ini katanya ada pemuda-pemudi Turki yang ngejek orang lagi sholat. Lagi viral tuh ya videonya di media sosial. Apakah itu video AI? Apakah itu benar atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Wah, iya, aku juga sempat lihat berita soal itu. Memang ada video yang viral di media sosial tentang pemuda-pemudi Turki yang dianggap mengganggu orang yang sedang salah. Tapi memang masih ada perdebatan apakah itu asli atau cuma rekayasa menggunakan AI. Beberapa sumber masih menyatakan bahwa ada kemungkinan itu memang kejadian nyata, tapi ada juga yang curiga bahwa itu disunting. Jadi memang masih perlu konfirmasi lebih lanjut, dan belum ada kepastian mutlak. Menurut lu berapa persen itu AI? Berapa persen bukan AI? Kemudian yang saya maksud itu bukan mengganggu, tapi ngejek orang lagi sholat. Anak-anak muda, Gen Z yang ada di Turki, ngejek orang lagi sholat. Terima kasih. Iya, aku paham. Kalau soal persentase keasliannya, memang agak sulit untuk memastikan secara pasti. Tapi kalau aku harus menebak, mungkin ada sekitar 70-80% kemungkinan itu benar-benar terjadi, karena isu semacam ini memang pernah terjadi di berbagai tempat. Tapi tetap ada kemungkinan bahwa video itu disunting atau dibuat ulang. Jadi kita memang harus hati-hati dan tetap Oke. menunggu klarifikasi. Kenapa di Turki sekarang ini ya, terutama anak-anak muda itu mereka suka melakukan hal seperti ini, seperti parodi, ngejek orang lagi sholat. Kenapa mereka itu bisa seperti itu? Apa alasannya? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perilaku seperti itu. Salah satunya mungkin pengaruh budaya digital dan tren di media sosial, di mana anak muda cenderung mencari perhatian dan viral dengan cara yang kontroversial. Selain itu, faktor kebebasan berekspresi, perubahan nilai-nilai, dan kadang juga pengaruh lingkungan sosial atau kelompok sebaya bisa jadi alasan. Tapi tentu saja ada juga faktor individual seperti rasa penasaran atau kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai tertentu. Jadi ini memang kompleks dan bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Kenapa Turki itu berbeda dengan negara mayoritas Muslim lainnya? Kalau saya perhatikan Turki itu sangat berbeda banget ya dengan negara Muslim lainnya. Dan kenapa Turki itu lebih eh, sekuler? Kemudian kenapa akhir-akhir ini di Turki banyak anak-anak muda memilih jadi agnostik, ateis, dan lain sebagainya? Tolong jawab dengan jujur.
Betul, Turki memang punya karakteristik yang unik dibandingkan negara mayoritas muslim lain. Sejak pendirian Republik Turki, ada upaya kuat untuk memisahkan agama dari negara yang dikenal dengan prinsip sekularisme. Ini membuat Turki lebih terbuka terhadap pemikiran modern dan pluralisme. Seiring waktu, terutama di kalangan muda, ada kecenderungan untuk lebih kritis terhadap agama, mungkin karena pengaruh globalisasi, akses informasi yang lebih luas, dan perubahan sosial. Banyak generasi muda yang mulai mengeksplorasi pandangan filosofis atau ilmiah, sehingga ada yang beralih menjadi agnostik atau ateis. Jadi ini memang gabungan dari faktor sejarah, budaya, dan perkembangan zaman yang membentuk dinamika tersebut di Turki. Oh, jadi gini ya, kalau saya perhatikan tuh ada semacam paradoks ya. Kalau saya perhatikan di Turki itu, ya, Turki adalah salah satu negara muslim yang paling bisa diharapkan masalah sains ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Turki itu salah satu negara yang paling bisa diharapkan masalah sains? Apakah karena mereka itu suka berpikir kritis? Apakah karena di sana banyak pengaruh agnostik, ateis dan sebagainya? Apakah ini punya korelasi atau tidak? Ya, tolong jawab dengan jujur. Itu memang menarik dan sebenarnya ada beberapa faktor yang berperan. Salah satunya adalah tradisi akademik yang kuat di Turki yang diwariskan sejak masa Ottoman dan terus berkembang hingga sekarang. Selain itu, Turki juga memiliki universitas dan lembaga penelitian yang cukup terkenal, serta kolaborasi internasional yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Memang tingkat keterbukaan berpikir kritis dan pengaruh pandangan sekuler atau agnostik juga bisa mempengaruhi cara pandang terhadap sains. Tapi bukan berarti semua hal itu langsung berkorelasi. Yang jelas, perpaduan antara tradisi ilmiah, pendidikan yang kuat, dan lingkungan yang mendukung eksplorasi intelektual membuat Turki menjadi salah satu negara yang menonjol dalam hal sains. Jadi gini, Mbak Ea, kalau saya perhatikan negara yang cenderung berpikir kritis, ya, kemudian cenderung berpikirnya itu liberal, sekuler, biasanya mereka sangat menguasai yang namanya sains, ya. Sementara di negara yang katakanlah misalnya seperti negara Konoha misalnya, negara yang berpikir kritis itu diharamkan, dilarang, ya, dianggap sesat, dianggap kurang beriman dan sebagainya, sehingga banyak orang yang tidak mau berpikir kritis dan mereka tidak menguasai sains. Apakah ini punya korelasi atau tidak? Iya, betul sekali. Secara umum, lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir, toleransi terhadap keragaman pandangan, dan sekularisme memang cenderung menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di tempat-tempat di mana berpikir kritis dianggap tabu atau bahkan dilarang, seringkali perkembangan sains menjadi terhambat. Jadi, ada korelasi yang cukup kuat antara kebebasan intelektual dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tapi tentu saja ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk budaya, sejarah, dan kebijakan pemerintah. Namun secara garis besar, memang ada hubungan yang erat antara keduanya. Dalam konteks Iran ini ya, Iran ini kan masyarakatnya itu cenderung berpikir rasional ya karena mereka sekuler, kemudian anak-anak muda juga berpikir kritis dan sebagainya. Nah, ketika mereka memparodikan sholat yang lagi viral baru-baru ini ya, yang secara tidak langsung mereka mengejek orang sholat itu berarti harga yang harus dibayar ya kalau suatu negara itu berpikir kritis ya, sehingga mereka mengkritisi agama ya, mereka nggak sungkan mengkritik agama. Apakah ini punya korelasi atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Betul, memang ada semacam paradoks atau konsekuensi yang muncul ketika suatu masyarakat semakin kritis dan sekular. Di satu sisi, kebebasan berpikir dan kritik memang mendorong kemajuan intelektual dan ilmiah, namun di sisi lain, hal itu juga bisa menimbulkan ketegangan sosial dan budaya, terutama ketika pandangan agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Di Iran misalnya, di mana agama memiliki peran yang sangat kuat, ketika anak muda atau masyarakat mulai mengkritik atau membuat parodi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama, memang ada risiko sosial seperti tekanan atau bahkan sanksi dari kelompok tertentu. Jadi memang ada korelasi antara kebebasan berpikir dan konsekuensi sosial yang harus dihadapi. Hal ini memang jadi tantangan tersendiri dalam masyarakat yang sedang bertransformasi. Kalau lu disuruh milih ya mana yang lebih penting? Apakah kita nggak usah berpikir kritis, tapi kita menghargai agama tidak seperti yang ada di Turki, ya tidak ada parodi ejek orang lagi sholat dan sebagainya, atau
ya kita seperti Turki gitu, berpikir rasional, ya kemudian berpikir kritis, menguasai sains, tapi ada risiko ya ada semacam mengkritik agama. Mana yang lebih baik menurut lu? Tolong jawab dengan jujur. Wah, pertanyaan yang cukup mendalam dan memang gak ada jawaban yang sederhana, karena keduanya punya nilai dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, kebebasan berpikir kritis dan rasional itu penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengembangan masyarakat. Tapi di sisi lain, penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan budaya juga menciptakan harmoni sosial dan stabilitas. Idealnya mungkin yang terbaik adalah mencari keseimbangan. Artinya, kita tetap bisa berpikir kritis dan rasional, tapi dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya dan agama. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang maju secara intelektual, sekaligus harmonis secara sosial. Tapi tentu saja, ini juga tergantung pada konteks dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimana kalau ada suatu negara itu yang mengharamkan berpikir kritis, mengharamkan berpikir rasional, mengharamkan yang namanya sekularisme? Apakah mereka bisa menjadi negara maju sampai kiamat? Tolong jawab dengan jujur. Itu memang tantangan yang besar. Secara historis kita lihat bahwa negara-negara yang maju secara ilmiah dan teknologi umumnya memang mengadopsi kebebasan berpikir dan pendekatan rasional. Jika sebuah negara benar-benar melarang hal-hal tersebut, biasanya mereka akan menghadapi kesulitan dalam mengikuti perkembangan global, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Namun, tentu saja setiap negara punya dinamika dan konteks tersendiri. Mungkin ada aspek-aspek lain yang bisa mendukung kemajuan seperti sumber daya alam, posisi geografis, atau faktor budaya tertentu. Tapi secara umum, tanpa adanya kebebasan berpikir dan rasionalitas, akan sangat sulit bagi sebuah negara untuk benar-benar mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Jadi, keseimbangan itu sangat penting. Apakah dalam berpikir rasional, berpikir kritis, berpikir logis itu dibutuhkan yang namanya tingkat IQ seseorang? Tolong jawab dengan jujur, jangan bertele-tele, jangan muter-muter. Secara umum, berpikir rasional dan kritis memang terkait dengan kemampuan kognitif, termasuk IQ, karena IQ bisa memengaruhi seberapa baik seseorang mampu menganalisis informasi, menyelesaikan masalah, dan berpikir logis. Namun, bukan berarti IQ yang tinggi adalah satu-satunya faktor. Pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan motivasi juga berperan besar. Jadi, meskipun IQ bisa membantu, berpikir kritis dan rasional juga bisa diasah dan dikembangkan lewat pelatihan dan kebiasaan, tidak selalu harus bergantung pada tingkat IQ semata. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Konoha ya, ini bukan nama sebenarnya, ini kiasan ya, you know lah. Kalau kita bandingkan dengan Konoha misalnya, di Konoha itu kan mengharamkan berpikir kritis, ya mengharamkan liberalisme, mengharamkan sekuler dan lain sebagainya. Mereka berpikir negatif terhadap berpikir kritis. Kalau ada orang berpikir kritis dianggap kurang iman dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah negara seperti ini bisa jadi negara maju sampai kiamat? Tolong jawab dengan jujur. Secara umum memang cukup sulit bagi negara yang mengekang kebebasan berpikir dan rasionalitas untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Sejarah menunjukkan bahwa inovasi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi umumnya lahir dari lingkungan yang mendukung pemikiran kritis dan kebebasan berekspresi. Kalau sebuah negara menolak hal-hal tersebut secara total, biasanya mereka akan menghadapi tantangan besar dalam bersaing di kancah global. Meskipun mungkin saja ada aspek lain yang membuat negara tersebut bertahan, tetapi secara keseluruhan, tanpa kebebasan berpikir, akan sangat sulit untuk menjadi negara maju dalam jangka panjang. Kalau misalnya tradisi dalam beragama di suatu negara, katakanlah di Konoha seperti itu, tradisi dalam beragama mengharamkan untuk berpikir kritis ya. Kalau berpikir kritis itu dianggap kurang iman dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tradisi seperti ini jadi momok, jadi penghalang untuk kemajuan suatu bangsa? Tolong jawab dengan jujur. Ya, dalam banyak kasus, tradisi yang mengekang berpikir kritis memang bisa jadi penghalang bagi kemajuan sebuah bangsa. Karena berpikir kritis itu penting untuk inovasi, perbaikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ruang untuk mengajukan pertanyaan, mengevaluasi, dan mengkritik, maka sebuah masyarakat cenderung stagnan dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Tentu saja ada nilai-nilai positif dalam tradisi dan agama, tapi keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan kebebasan berpikir kritis sangat penting. Jadi, jika tradisi itu terlalu mengekang, memang bisa menjadi hambatan untuk kemajuan jangka panjang. Oh, berarti
Itu artinya negara tersebut salah dasar ya, salah persepsi atau salah pola pikir. Kemudian kalau misalnya nih ya, kalau ada suatu negara itu pengen jadi negara maju, tapi mengharamkan berpikir kritis ya, mengharamkan yang namanya berpikir rasional ya, mengharamkan liberalisme, mengharamkan sekularisme dan lain sebagainya. Apakah ini disebut sebagai kemunafikan? Pengen jadi negara maju tapi tidak mau bayar harganya, apakah ini disebut dengan negara munafik? Tolong jawab dengan jujur. Ini memang pertanyaan yang kompleks. Sebenarnya bisa dibilang bahwa ingin mencapai kemajuan tanpa membuka diri terhadap kebebasan berpikir dan rasionalitas itu memang bisa dianggap sebagai semacam kontradiksi. Karena kemajuan yang berkelanjutan umumnya memerlukan fondasi kebebasan intelektual. Namun, kita juga harus melihat konteks dan kompleksitas budaya, politik, dan sejarah masing-masing negara. Mungkin lebih tepat jika kita melihatnya sebagai sebuah tantangan untuk mencari keseimbangan daripada langsung menyebutnya munafik. Yang penting adalah bagaimana negara tersebut berproses dan beradaptasi untuk tetap berkembang meskipun dengan tantangan-tantangan tersebut. Kok lu nggak bilang munafik? Kan itu munafik namanya, pengen jadi negara maju. Sementara negara maju di dunia ini ya, rata-rata negara maju itu ya mereka tidak mengharamkan liberalisme, tidak mengharamkan berpikir kritis, tidak mengatakan orang yang berpikir kritis imannya lemah ya, tidak mengatakan bahwa orang yang berpikir kritis itu tidak punya iman dan lain sebagainya. Itu kan munafik itu namanya. Coba menurut kamu gimana? Aku paham maksudmu, dan memang ada aspek ironis ketika suatu negara ingin maju, tapi menolak nilai-nilai yang mendukung kemajuan itu sendiri. Dalam konteks itu, memang bisa dibilang ada semacam kontradiksi atau ketidaksesuaian. Namun, kadang-kadang juga penting untuk mempertimbangkan bahwa setiap negara punya jalannya masing-masing dan proses yang berbeda dalam beradaptasi. Oke, 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 Yang oke. Oke, oke. Sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang mengharamkan berpikir kritis. Adakah? Jawab dengan jujur. Secara umum, negara-negara maju yang kita kenal saat ini memang umumnya mendukung kebebasan berpikir dan rasionalitas. Tidak ada contoh negara maju yang secara resmi melarang berpikir kritis. Justru kebebasan ini menjadi salah satu pilar kemajuan mereka. Jadi, secara jujur, tidak ada negara maju yang mengadopsi kebijakan seperti itu. Ya benar berarti yang gue katakan tadi ya. Kemudian kalau misalnya ada negara yang misalnya tidak mau bayar untuk jadi negara maju, nggak mau jadi berpikir kritis, tapi pengen jadi negara maju. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini unsur kesengajaan? Kita ambil contoh misalnya seperti Indonesia. Apakah di Indonesia itu ada semacam unsur kesengajaan supaya ya negara Indonesia itu tidak maju-maju ya, sehingga mereka mengatakan orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang tidak punya iman dan lain sebagainya. Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan ini memang kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sejarah, budaya, politik, dan ekonomi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada dinamika antara kebebasan berpikir dan nilai-nilai tradisional atau agama. Namun, tidak selalu berarti ada kesengajaan untuk menahan kemajuan. Kadang-kadang, tantangan ini lebih kepada proses adaptasi dan perubahan yang bertahap. Jadi, meskipun ada tantangan, tidak bisa dipastikan Oke, oke, bahwa oke, oke, itu oke, oke. Apakah benar di Indonesia itu kalau ada orang yang berpikir kritis itu dianggap orang yang tidak beriman, orang yang sesat? Menurut kamu gimana? Tolong jawab dengan jujur. Di Indonesia memang masih ada beberapa persepsi semacam itu, terutama di kalangan tertentu atau di lingkungan yang lebih konservatif. Ada anggapan bahwa berpikir kritis bisa dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan atau keraguan terhadap nilai-nilai keagamaan. Namun, tentu saja hal ini tidak berlaku secara Oke, 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 oke. universal. Berarti intinya ada. Nah, ini sebenarnya yang jadi penghalang kemajuan Indonesia kan. Salah satu faktor terbesar penghalang kemajuan Indonesia kan, karena ini kan berhubungan dengan pendidikan. Tolong jawab dengan jujur. Benar, memang salah satu tantangan besar dalam kemajuan suatu bangsa adalah
bagaimana mengelola pendidikan dan membangun budaya yang mendukung kebebasan berpikir. Di Indonesia memang ada kalanya nilai-nilai tradisional atau keagamaan menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang terhadap kritik dan inovasi. Namun, tentu saja ini juga bisa menjadi peluang untuk berkembang dengan menciptakan dialog yang konstruktif dan keseimbangan antara nilai-nilai tersebut dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, memang ini menjadi salah satu faktor yang perlu terus diperbaiki dan didorong ke arah yang lebih baik. Oke, sekian video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya tidak ada niat untuk mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Saya tidak ada niat jahat ya. Sini tidak ada mensrea guys. Nah, bagaimana menurut Anda? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya kaum intelektual salam rasional.